Anda masih bersama kami. Segala perbaikan termasuk pemutahiran data dilakukan penyelenggara pemilu untuk menghadapi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Meskipun ada penambahan daftar pemilih tetap secara cukup signifikan, suara sumbang penolakan masih terdengar nyaring. Jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta dalam plenonya mencatat daftar pemilih tetap yang telah dimutakhirkan sebesar 7.218.280 orang dengan 13.034 TPS. Angka ini meningkat dari putaran pertama yang berjumlah 7.108.589 orang dengan 13.023 TPS. Selama pemutakhiran data, KPU juga menerima masukan dari berbagai elemen, baik masyarakat maupun tim pasangan calon. Namun reaksi keras muncul dari salah satu pasangan calon. Tim pasangan calon nomor urut 3 menolak penetapan daftar pemilih tetap. Alasannya ada ketidakcocokan antara hasil penghitungan tim mereka dan KPU. Yang penting itu beberapa daerah, misalnya di Jakarta Barat, kemudian di Jakarta Timur. Yang mengejutkan, saya tadi malam mendengar ada penambahan TPS di Timur sebanyak 8. Yang ketiga, temuan suket ada indikasi kuat pemalsuan suket. Awalnya 430 ya. Sudah sampaikan ini masih dalam perkembangan. Saya perkirakan mencapai 500. Dewan Perwakilan Rakyat pun melihat ada segudang masalah administrasi dan kecakapan penyelenggara pemilu. Hal ini dipandang perlu dikoreksi pada penyelenggaraan Pilkada putaran kedua nanti. Kemudian yang paling konyolnya lagi, karena penyelenggara pemilu tidak mengetahui aturan main, tidak tahu hak dan kewajiban dan tidak punya solusi. Bayangkan yang dikatakan sama Mbak Titi, hanya karena nggak pegang C6 ya tidak bisa memilih. Ini yang saya katakan, C6 itu bukan syarat memilih. Ya, ini yang kejadian-kejadian ini yang saya katakan kalau saya sekarang ini koreksi total atas kinerja KPU. Koreksi total atas kinerja KPU DKI yang saya katakan ini sudah kelewatan. Meski ditolak oleh tim pasangan calon nomor urut 3, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta tetap melakukan rekapitulasi suara daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Alasannya penetapan sudah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota serta sudah disetujui. Akan tetapi KPU mengakui ada invaliditas. KPU juga tidak akan mengubah jumlah daftar pemilih tetap yang telah diputuskan. Alternatifnya akan dilakukan penelusuran DPT yang diduga salah tersebut. Tidak hanya problem DPT, KPU DKI Jakarta juga dihadapkan pada masalah etik komisionernya. Jumat lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan teguran tertulis kepada Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno. Ia dinyatakan melanggar kode etik menelantarkan pasangan calon Ahok Jarot saat rapat pleno terbuka 4 Maret yang lalu. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengaku telah menertibkan 1.153 spanduk tak berizin bernada provokasi seperti bernuansa sara dan intoleran jelang putaran kedua Pilkada Ibu Kota. Sudah sepatutnya memang Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan bisa berlangsung damai, berkualitas, partisipatif, dan jauh dari propaganda berbau sara yang merusak tatanan demokrasi. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Babak final Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tinggal menghitung hari saja. Segala cacat penyelenggaraan di putaran pertama coba untuk diperbaiki, termasuk pemutakhiran daftar pemilih tetap. Namun tetap saja nada protes bermunculan dari berbagai sisi. Bagaimana kondisi terkini persiapannya kami akan membahas malam hari ini bersama ada Bang Ahmad Sulhi, tim pemenangan Anies Sandi. Terima kasih Bang Sulhi sudah datang. Kemudian ada Pak Igusti Putu Arte, tim pemenangan dari Ahok Jarot. Terima kasih Pak Putu sudah datang. Kemudian ada Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem. Terima kasih Bung Fadli sudah datang. Kemudian dari gedung KPUD Provinsi DKI Jakarta ada Bapak Muhammad Sidik, Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Sidik sudah mau bergabung bersama kami malam hari ini Pak. Baik. Dengar ya. Ya Pak Sidik, saya akan ke Pak Sidik dulu untuk berbicara kondisi terkini terkait dengan pemutakhiran data. Kondisi DPT tadi plenonya KPU Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan pleno dan mengumumkan DPT-nya dengan kondisi ada 160.000 pemilih baru kalau kita bandingkan dengan DPT putaran pertama. Apa saja kondisi terkini atau situasi terkini yang bisa Anda update Pak terkait dengan DPT ini yang bisa
Anda update kepada kami malam hari ini. Halo. Ya, Pak Sidik bisa mendengar suara saya, Pak? Ya. Ya, apakah update apa ya, Pak Mas. terkait dengan DPT ini yang bisa Anda informasikan kepada publik, Pak? Hasil pleno KPU Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ya, yang jelas Mas Budi dan pemirsa, saya kira DPT putaran kedua sudah kami tetapkan. Tanggal 4 itu sesuai dengan jadwal telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Kemudian tanggal 6 kemarin kita juga sudah melakukan rekap DPT di tingkat provinsi. Dan sudah kita sampaikan bahwa ada penambahan jumlah pemilih dari DPT putaran pertama ke DPT putaran kedua. Penambahannya kurang lebih 109 ribuan ya. 109 Dengan ribu. juga ada penambahan ya jumlah TPS juga bertambah 11 TPS. Itu gambaran terakhir saya kira DPT putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Nah, tentu saja Mas Budi, saya kira kami tetap terus-menerus mengawal DPT putaran kedua ini agar saya kira daftar pemilih ini berkualitas yang memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir. Nah, saya kira sejak awal sebenarnya kami KPU DKI dan jajaran kami sampai tingkat bawah memang melakukan penyempurnaan data dan daftar pemilih. Kita tahu bahwa DPT putaran pertama itu yang jumlahnya 7.108.589 yang tersebar di 13.023 TPS, tentu saja perlu pencermatan kita semua. Ya. Perlu misalnya kita perbaiki, bahwa misalnya data DPT putaran kedua itu belum sempurna, saya pastikan ya belum sempurna. Karena di dalamnya tentu saja masih menyisahkan, karena ini terkait dengan dinamika penduduk DKI Jakarta yang sangat dinamis, maka saya kira juga di dalam daftar pemilih juga sangat terkait terjadi perubahan-perubahan. Ya. Misalnya kita ingin pastikan bahwa di daftar pemilih putaran pertama sampai DPT putaran kedua ini saya kira ada warga DKI yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Misalnya karena meninggal dunia dan termasuk saya kira perubahan-perubahan itu terjadi juga akibat dari misalnya perpindahan penduduk DKI Jakarta keluar DKI. Ya. Itu gambaran saya kira bagian dari penyempurnaan data pemilih kita. Di samping itu saya kira karena memang perbedaan waktu, maka kita pastikan bahwa ada beberapa penambahan yang bersumber dari beberapa data. Iya. Yang pertama, perubahan ataupun penambahan data itu berdasarkan daftar pemilih tambahan. Yang kita ketahui bahwa di putaran pertama ada beberapa warga yang saya kira secara administrasi kami sudah catat dan kami sudah rekap yang jumlahnya sudah kita ketahui juga dan sudah kita sampaikan. Pemilih tambahan yang dimana warga DKI yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi dia tidak terdaftar di DPT putaran pertama itu. Yang secara administrasi kami catat jumlahnya 23.003 orang. Ini secara administrasi, walaupun kami sudah verifikasi, kami sudah pastikan jumlah tersebut sebenarnya tidak semuanya warga DKI tersebut belum terdaftar di dalam DPT putaran kedua. Tetapi juga sebenarnya ada beberapa yang sudah tercatat terdaftar di DPT putaran pertama itu. Itu saya kira sumber data yang kita tambahkan untuk daftar pemilih putaran kedua Pilgub DKI. Kemudian saya kira yang menjadi pemilih tambahan di putaran kedua adalah pemilih-pemilih pemula yang berasal dari
warga DKI Jakarta yang memang baru berumur 17 tahun Ya. setelah pemungutan di putaran pertama, yaitu tanggal 16 Februari sampai tanggal 19 April yang akan datang. Ditambah lagi saya kira warga DKI yang sebelumnya berstatus TNI Polri Ya. juga sudah pensiun. Oleh karena itu dia akan Baik. menjadi pemilih pemula. Jadi, Di samping itu juga ada pemilih tambahan dari pemilih-pemilih baru ya. yang memang tidak tercatat di DPTB dan di pemilih pemula, tetapi ketika kami membuka posko-posko, mereka baru menyadari bahwa mereka juga warga DKI Jakarta yang memang punya hak pilih untuk putaran kedua. Demikian Mas Budi. Jadi ini sudah cukup maksimal ya Pak usaha dari penyelenggara pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memutakhirkan data ini. Data yang paling baru ini ada sekitar kalau tidak salah 7.218.000 sekian ini sudah cukup maksimal ya Pak ya. Usahanya memang sudah sedemikian rupa dilakukan mati-matian untuk bisa melengkapi atau memutakhirkan data ini. Ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan nggak Pak Sidik? Ya, tentu saja kami dan jajaran kami sampai PPS sudah bekerja keras ya untuk saya kira menjaring pemilih-pemilih yang memang di putaran pertama belum terdaftar ataupun belum tercatat di DPT putaran pertama. Dengan berbagai cara, misalnya kita buka posko, kita melakukan sosialisasi, kemudian kita koordinasi intensif, baik itu dengan paslon 2 dan 3 termasuk Bawaslu, itu kami sudah lakukan. Hanya saja saya kira memang waktu yang saya kira hanya 1 bulan ya, begitu ketatnya kami melakukan penyempurnaan data dan daftar pemilih, sehingga pada tanggal 6 April kemarin itu ya kami sudah tetapkan daftar pemilih putaran kedua untuk Pilgub DKI. Baik, Pak Sidik kita tahan dulu. Saya akan ke dua tim pemenangan, ada pasangan Anies Sandi dan Ahok Jarot di sini. Saya ke Bang Sulki dulu. Tim Anies Sandi sendiri sudah cukup puas dengan pemutakhiran data yang cukup signifikan, ada 109.000 kata Pak Sidik tadi penambahannya dibanding putaran pertama. Ya, jadi kita telah menyampaikan temuan data yang patut diduga invalid itu sebesar 153.000 sekian. Data invalid itu apa Bang? Bisa Data dijelaskan? invalid itu adalah data yang kita anggap tidak sesuai dengan aturan-aturan kependudukan. Ada nomor NKK yang sesuai dengan aturan kependudukan itu diatur nomor-nomornya. 6 digit pertama kode wilayah, 6 digit kedua kalau di NKK itu tanggal penerbitan. 4 digit berikutnya adalah nomor urut. Nah, kita pantau itu dari NKK dan NIK ditemukan 12 kategori. Kategori ada yang kurang dari 16 digit, ada kategori yang di luar kode provinsi, ada kategori yang penerbitannya kurang dari 2005 karena EKTP terbitnya 2005. Nah, jadi kita sisir bersama sehingga muncullah 12 kategori itu. Itu bodong, jadi maksudnya tidak akan bisa dipakai, terdaftar tapi tidak akan bisa dipakai nanti pada oleh karenanya temuan tersebut kita konfirmasi kepada pihak-pihak penyelenggara ya, kepada KPUD DKI, kepada Bawaslu, yang akhirnya terjadilah rapat-rapat penyisiran bersama. Jadi kita ingin ada konfirmasi dan klarifikasi apakah data kita menemukan di daftar pemilih sementara ya DPS, apakah yang kita temukan dari PDF KPUD ini betul nggak sesuai dengan temuan kita? Kok ini kurang dari 16 digit? Ini kode provinsinya masih di luar DKI dan sebagainya. Dari analisa tim Anies Sandi sendiri ada 153.000 Bang, itu angka yang cukup besar. Betul. Itu KTP quote unquote kalau kita Anda bilangnya invalid, kita bilangnya bahasa medianya, bahasa awamnya bodong lah seperti itu gitu Bang ya. Itu menurut Anda apa yang menyebabkan bisa angka sebesar itu masuk menjadi sebuah data invalid? Apakah ada mobilisasi sengaja atau memang maladministrasi, ketidakcakapan administrasi saja? Baik. Jadi yang kita temukan murni dari data pemilih sementara. Jadi kita tidak melakukan uji faktual ya ke lapangan, tapi betul-betul data yang kita terima, gitu ya. Data yang kita terima inilah yang kita coba konfirmasi apakah temuan ini sesuai dengan syarat-syarat kependudukan. Apakah di Sidali ada
gitu kan. Lalu karena ini menyangkut data kependudukan, ada Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena dia memiliki SIAK ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang aksesnya hanya mereka yang bisa buka. Nah, oleh karenanya terjadilah cross check bersama. Tapi sayang kita sampaikan berkali-kali, dan terakhir karena ada tahapan tanggal 28 Maret itu terakhir penyampaian informasi, temuan dan sebagainya dari masyarakat, maka tanggal 28 kita sampaikan. Tetapi tidak langsung dilakukan cross check bersama, baru tanggal 1 sampai tanggal 4 kemarin, dan hari ini pun belum selesai, Senin dilanjutkan kembali. Padahal pleno atau pengumuman sudah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI dengan Jakarta. alasan sampai tanggal 4 tuh masih belum clear. Dengan alasan tanggal 4 harus diputuskan pleno DPT di tingkat kota, maka itulah yang menyebabkan terhenti sementara. Padahal sekali lagi alasan biasa KPU DKI pas penetapan di DPT bahwa ini hanya rekap, tidak penetapan, kan seperti itu. Tidak final gitu ya. Tidak final. Nah, oleh karenanya kami tetap menyampaikan kalau memang itu temuan. Nah, akhirnya hasil itu tadi ya kita sepakati bahwa ada masih tersaring 39.704 pemilih yang menurut Dinas Dukcapil itu tidak ditemukan dalam data kependudukan. Oke, jadi menurun nih Bang, angkanya dari 153.000 kemudian menurun setelah disisir lagi ketemu 39. Jadi begini, dimensi yang berbeda. Betul. Jadi begini, temuan kita ini kan kita sampaikan kepada KPUD dan Bawaslu. Nah, pihak KPUD juga melakukan penyisiran selama itu ya. Ternyata dia melakukan penyisiran, bahkan dia mengundang tim IT dari KPU RI, ya, tim Sidalih lah kira-kira, untuk mencocokkan itu. Jadi semua melakukan. Saya terus terang mengapresiasi sangat baik untuk KPUD, untuk Bawaslu, untuk pihak Dukcapil yang bekerja bersama-sama. Nah, temuan yang terakhir itu setelah disisir, ternyata dari 39.000 pihak KPU telah menyisir betul sejumlah 12.000. Sehingga masih tersisa 19.000. Nah, itulah yang besok hari Senin kita masih memberikan, harus dicari jadi bersama diulang 19.000 dan 12.000 tadi, kita minta Dukcapil untuk melakukan uji data kependudukan. Jadi tim Anies Sandi sendiri cukup resah melihat pemutahiran data ini, meskipun angkanya naik 109.000 tadi kata Pak Sidik, tapi masih ada keresahan-keresahan di dalamnya ya. Betul. Tim Ahok Jarot sendiri seresah itu nggak Pak Putu? Tapi sebelum masuk ke sana barangkali kita minta konfirmasi Pak Putu, Pak Sidik. Konfirmasinya di segmen berikutnya aja lebih asik. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Sebelum kita akan mendengarkan keresahan, apakah ada juga keresahan dari tim pemenangan Ahok Jarot melihat rekapitulasi atau pemutahiran data terakhir dari KPU Provinsi DKI Jakarta terkait dengan daftar pemilih tetap. Tadi sudah dielaborasi oleh Bang Sulki bagaimana tim Anies Sandi sendiri cukup resah karena ada 153.000 data yang dinilai invalid. Saya minta konfirmasi dulu kepada Pak Sidik. Pak Sidik, bagaimana penyisiran KPU Provinsi DKI Jakarta terkait dengan temuan dari tim Anies Sandi ini yang cukup resah Pak? Ada 153.000 Pak katanya data yang invalid ini. Ya, Mas Budi, saya kira memang temuan dari paslon 3 itu terhadap DPS ya, daftar pemilih sementara, yang kami sudah sampaikan ke masing-masing pasangan calon. Dan memang kami ingin mendapat masukan dan tanggapan dari masing-masing tim pasangan calon terhadap DPS yang sudah kami tetapkan. Nah, DPS ini daftar pemilih sementara kami terus-menerus memperbaiki. Walaupun misalnya kalau seandainya tidak diberi tanggapan ataupun masukan dari paslon 2 dan 3, misalnya kami tetap memperbaiki, mencermati apakah di dalam DPS yang sudah kami tetapkan itu masih ada data-data yang belum valid. Termasuk saya kira kita buka seluas-luasnya
untuk DPS itu ditanggapi, dicermati, dan diberi masukan. Kami sesuai dengan jadwal mengumumkan DPS dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Maret. Selama 7 hari kami umumkan, termasuk kami ingin mendapatkan masukan. Nah, akhirnya menjelang saya kira penetapan DPT di tingkat kabupaten kota, saya kira tim paslon 2 dan 3 memberikan masukannya kepada kami dengan berbagai variasi. Kalau tim paslon 2 memberikan masukannya ataupun mengawal daftar pemilih karena mereka mengatakan banyak data yang sudah disampaikan dan mereka ingin pastikan bahwa data-data tersebut memang sudah dilakukan input data ke dalam sistem kami. Ya. Itu dari masukan dan tanggapan dari paslon nomor 2. Sedangkan dari paslon nomor 3, dari Pak Sulhi dan kawan-kawan ini, memang lebih menyoroti dari sisi kualitas. Mereka, Pak Sulhi dan kawan-kawan ini, mencermati ataupun menganalisis, memberi masukan terhadap kepastian NIK dan NKK yang ada di DPS yang sudah kami tetapkan itu. Nah, yang disebutkan oleh Pak Sulhi itu ada 153 ribuan dari berbagai kategori. Ada 12 kategori yang disampaikan, misalnya NIK yang tidak standar, misalnya karena tidak 16 digit, kemudian di belakang NIK dan NKK-nya masih 0. Akhirnya kami karena untuk memastikan NIK dan NKK itu betul-betul warga DKI, bukan sebaliknya NIK dan NKK adalah tidak beralamat ataupun tidak mengindikasikan warga DKI, kami KPU karena yang punya instrumen untuk memverifikasi itu Dukcapil, kami minta bantuan kepada Dukcapil. Nah, akhirnya teman-teman Dukcapil memverifikasi dan menemukan dari 153 ribuan itu ditemukan 120 ribuan yang sudah valid dalam berbagai versi ataupun kategori. Yang tersisa saya kira, termasuk saya kira setelah penetapan DPT tanggal 6 kemarin, ada 33 ribuan yang menurut Dukcapil dengan berbagai cara dia sudah melakukan verifikasi, itu tidak ada di database kependudukan DKI Jakarta. Sehingga kami juga ingin memastikan hasil musyawarah dan rapat dengan Paslon dan Bawaslu bahwa 33 ribu itu kami ingin pastikan berapa yang masuk di dalam daftar pemilih tetap putaran kedua, berapa yang tidak ada di DPT putaran kedua. Hasilnya hari ini kita ingin sampaikan bahwa ada sekitar 19 ribuan yang sudah masuk di dalam DPT putaran kedua, kemudian yang disaring, dihapus karena memang tidak memenuhi syarat, itu ada sekitar hampir 13 ribuan. Jadi langsung ada respon perbaikan ya Pak ya, dari penyelenggara pemilu Pak ya, terkait dengan adanya masukan dari tim pemenangan ini Pak ya? Baik Pak Sidik. Betul Mas Budi. 13.000. Jadi saya kira ada sedikit masalah karena memang ada 1.201 yang diindikasikan itu tidak ada di database dan kemudian Dukcapil tidak menemukan, ternyata itu ada semuanya di Jakarta Pusat. Nah, setelah kami konfirmasi dari Jakarta Pusat, di kelurahan mana saja, di TPS mana saja, kemudian teman-teman Jakarta Pusat mengkonfirmasi bahwa data yang hasil temuan Paslon 3 ternyata terbalik antara NIK dan NKK-nya. Yang harusnya angka itu NIK, tetapi di hasil verifikasi ataupun analisis dari Paslon 3 ternyata NKK, sebaliknya. Oleh karena itu saya kira kita ingin pastikan bahwa asli NIK itu harus dipastikan dia warga DKI Jakarta. Sehingga tadi juga kami verifikasi melalui Dukcapil dan di Sidali itu memang benar adalah warga DKI Jakarta. Walaupun ini kita ingin minta bantuan sepenuhnya lagi kepada Dukcapil untuk semuanya dilakukan pengecekan. Baik, mudah-mudahan ini masalah administrasi yang bisa segera diperbaiki
tidak ada masalah yang lebih substansi, misalnya hal-hal yang bersifat politik atau penggiringan atau ada manipulasi seperti itu ya Pak Sidik. Saya akan ke Pak Putu. Pak Putu, ada catatan apa nih kalau tim pemenangan Ahok Jarot sendiri untuk terkait dengan pemutahiran ini? Pertama, saya kira sama dengan pasangan calon 3, kami mengapresiasi seluruh kerja keras kawan-kawan KPU DKI, terutama dalam konteks pemutahiran daftar pemilih. Saya melihat kesungguhan mereka untuk benar-benar serius merapikan dan melakukan update terhadap daftar pemilih ini. Dan ini saya kira bukan pekerjaan yang ringan. Betapapun kemudian kita melihat sejumlah persoalan berkaitan dengan jadwal, berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, berkaitan dengan time frame pekerjaan dan seterusnya yang memang harus dikoreksi kembali dalam konteks regulasi di level KPU. Kami sendiri dalam konteks pemutahiran daftar pemilih ini melakukan 2 pengawalan. Pengawalan pertama tadi sudah disampaikan, kami punya inisiatif untuk kemudian bersama para pemilih kami memastikan mereka terdaftar. Oleh karena itu kami mengawal baik secara kolektif maupun personal teman-teman kita yang belum terdaftar untuk masuk. Dan kita menemukan angka 13.000 yang sudah berhasil kita dorong. Kemudian yang kedua, kami juga ada 1.100 sekian itu yang sudah kita sampaikan datanya soal beberapa karakteristik ganda dan seterusnya. Nah, ini yang sudah kita lakukan di bawah. Lalu kita menemukan fakta-fakta di atas seluruh kerja keras kawan-kawan KPU itu memang ada persoalan-persoalan teknis di lapangan. Seperti misalnya laporan yang sudah kita follow up di Cengkareng Timur, data yang dimasukkan 119 ternyata ada terkunci atau tidak masuk 27. Setelah kami telusuri, itu kemudian problemnya adalah pada proses penginputan antara dari PPS ke PPK. Ada human error di situ, cuma kita kan kemudian tidak tahu apakah human error ini karena unsur politik atau memang karena kelalaian, agak susah melacaknya begitu. Nah, saya sih berharap kemudian mudah-mudahan fenomena di Cengkareng Timur ini kebetulan bisa dipulihkan karena belum penetapan DPT pada malam harinya, sehingga KPU Jakarta Barat kemudian memasukkan ada satu yang kurang rapi, 26 lagi masuk di DPT. Yang jadi soal buat kami adalah kalau 13.000 ini kemudian terkonfirmasi begitu nanti DPT ditetapkan, ia tidak muncul, ini jadi masalah buat kami begitu. Karena sebetulnya ini bagian jadi koreksi juga bahwa di masa depan saya kira sebelum penetapan final DPT harus ada ruang selama 1 minggu DPT yang sudah mau ditetapkan untuk kami cross check bersama-sama. Ini ruangnya tidak ada menurut Anda? Ini tidak ada. Nanti di Pilpres saya kira dalam rangka penyusunan undang-undang harus dibuat seperti itu sehingga benar-benar DPT itu sempurna karena seluruh pihak kemudian ikut berkontribusi di sana. Kritik yang kedua misalnya ketika bicara soal time frame. Yang diunggah di website KPU DKI Jakarta itu tidak bisa mengikuti seluruh proses pemutahiran di lapangan. Yang terkunci di sana datanya adalah tanggal 19 Maret. Jadi kalau misalnya teman-teman kita di bawah melakukan update tanggal 2, 2, 2, 3, begitu dia cek lagi kemudian tanggal 1, tanggal 2, dia pasti tidak akan muncul. Dan ini karena update 19. Ya, galau betul kan, galau betul. Jadi ini masalah teknologi saja? Betul, sampai hari ini saya kira masalah teknologi. Artinya saya ingin mengatakan begini, kemampuan penyelenggara untuk merespon dinamika perubahan yang sangat cepat ini relatif tidak mampu tidak connect begitu. Sehingga antisipasinya adalah kalau memang tidak mampu melakukan antisipasi semacam itu jangan berjanji gitu. Nah, jangan diunggah, jangan diupload kemudian di website kalau ternyata datanya belum valid atau belum lengkap. Kira-kira begitu gambarannya. Tapi kalau kita lihat pasca putaran pertama kan tim Ahok Jarot sendiri dalam jumpa persnya kan langsung kemudian ada semacam Pak, kemudian mencurigai ada penyelenggara pemilu ini banyak sekali membatasi secara sengaja di bawah itu terjadi kalau sistemik sekali betul, gitu. sistemik. Kita sangat melihat ada perbaikan baik pra maupun pasca kita lihat sangat sistemik karena kami sudah melakukan testimoni misalnya ada sejumlah nama-nama yang secara politik itu dihilangkan. Itu sengaja Anda lihat? Saya tidak ingin menuduh karena kita tidak bisa memverifikasi tetapi sangat sistematis terjadi di bawah dan kemudian inilah yang kemudian menggunakan KTP luar biasa. Tetapi kami kemudian makanya kita apresiasi dengan angka tambahan yang cukup signifikan itu kami meyakini bahwa angka itu yang setelah kita cek adalah kawan-kawan yang masuk. Kami melakukan testimoni di sekitar 20 kelurahan. Teman-teman yang kemarin pakai KTP itu memang sekarang sudah terakomodasi semua Pak ya? Sudah masuk. Jadi poin kita dalam diskusi kita hari ini adalah dalam konteks perbaikan di masa depan. Satu lagi soal sumber daya manusia. Nah, ketika bicara soal sumber daya manusia, kemudian di level lapangan, di level pemutahiran, memang saya kasihan betul dengan PPS.
3 orang, 1 orang kadang-kadang aktif, maka cerita-cerita kawan-kawan yang 13.000 masuk ini datang ke situ nggak ada jam 4, nggak ada, ini sering tidak match. Contoh sederhana saja misalnya, ketika KPU DKI mengatakan memperpanjang proses pemutakhiran untuk bisa update menjadi tanggal 31, kita pada saat itu tanggal 30 turun lagi ke bawah. Tapi hampir di 12 PPS, dia tidak tahu informasi itu, udah tutup tanggal 28, padahal sebetulnya Petugas PPS. betul gitu. Artinya ini kan pola komunikasi segala macam. Banyaklah yang ini, tapi di atas semua itu saya kira kita tetap harus apresiasi kerja keras kawan-kawan KPU DKI. Mudah-mudahan keresahan yang ada pasca putaran pertama tadi tidak bisa diperbaiki lah kemudian di putaran kedua ini ya. Fadli, catatan Anda? Ya, pertama menurut saya proses pemutakhiran daftar pemilih ini tentu sangat menjadi penting dalam tahapan pilkada. Ada 2 hal. Pertama, proses pemutakhiran daftar pemilih ini adalah ruang yang paling penting untuk memastikan jaminan hak konstitusional warga negara untuk bisa memilih. Nah, yang kedua adalah kita menganut sistem bahwa orang atau warga negara yang sudah memenuhi syarat itu baru bisa memilih kalau dia terdaftar. Makanya proses ini menjadi sangat penting. Nah, catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Siddiq dan teman-teman dari Paslon 3 dan Paslon 2 tadi menurut saya adalah tone yang cukup positif sebetulnya. Ada kemudian perbedaan data yang mesti diverifikasi lebih lanjut, tidak kemudian menjadi alat delegitimasi ya kepada proses tahapan yang sedang berjalan. Tapi kemudian bagaimana tim Paslon 3, tim Paslon 2 kemudian duduk bersama KPU, menyampaikan masukan bahwa ada beberapa sekian ribu data yang mesti harus diverifikasi lagi. Karena misalnya tadi ada NIK yang seharusnya jadi NKK berganti. Nah itu kan penting ya. Dan menurut saya ini yang perlu untuk terus dijaga ya, bahwa kalau memang ada catatan atau temuan perbedaan data dan lain sebagainya, memang harus dicarikan solusi bersamanya. Karena kan tidak mungkin hanya berharap kepada teman-teman di KPU saja. Akan sangat berat sekali kalau hanya berharap pada teman-teman KPU saja untuk memberikan perbaikan dan menyempurnakan data ini. Kalau di putaran pertama sendiri, Fadli, catatan Perludem sendiri yang paling penting diperbaiki oleh KPU Provinsi DKI Jakarta terkait dengan administrasi kependudukan, data, kemudian penyelenggaraan. Tadi Pak Putu juga mengatakan ternyata di atasnya paham, di bawahnya belum tentu paham gitu, di level paling bawah yang menghadapi masyarakat langsung. Itu satu hal menurut saya ya, bagaimana kemudian membangun kesamaan pemahaman terkait regulasi teknis antara penyelenggara dari KPU Provinsi bahkan KPU RI ya, provinsi, kabupaten, kota sampai ke level PPS bahkan ke PPS. Itu menjadi sangat penting. Karena pengalaman di putaran pertama yang lalu ada penerapan atau pemberlakuan yang berbeda antara KPPS yang satu dengan KPPS yang lain. Untuk pemilih misalnya yang menggunakan KTP atau menggunakan surat keterangan. Nah ini yang mesti menjadi tantangan juga bagi KPU untuk menyeragamkan itu. Nah yang kedua, DPT ini kan juga menjadi salah satu basis data terpenting untuk melakukan pencetakan logistik pemilu terutama surat suara. Nah ini kan waktunya semakin dekat Mas Budi. Dan DPT-nya masih terus diperbarui dan diperbaiki kan datanya. Bisa bertambah, bisa berkurang juga. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kan ada 2 potensi itu. Nah makanya menurut saya ini mesti segera dituntaskan. Antisipasi. Karena kemudian dasar untuk mendistribusikan, mencetak surat suara itu kan DPT ini. Kalau kemudian DPT-nya tak kunjung beres juga, belum dipastikan berapa jumlahnya, distribusi per TPS-nya berapa, kita khawatir nanti ada problem juga yang akan berlanjut di proses distribusi surat suara. Mungkin stoknya ada tapi distribusinya yang nggak ada mungkin. Ini kan kemudian di beberapa TPS pada putaran pertama yang lalu kan mengalami kekurangan surat suara. Nah ini tidak boleh terjadi lagi karena kan by aturannya setiap TPS itu jumlah surat suaranya sama dengan jumlah DPT ditambah dengan 2,5% dari total DPT itu sebagai surat suara cadangan. Nah ini menurut saya kenapa kemudian pekerjaan rumah terkait dengan daftar pemilih ini harus mesti segera dituntaskan. Paling lambat awal minggu depan mesti sudah segera beres menurut saya, agar kemudian tahapan berikut untuk distribusi logistik bisa segera berlanjut juga dan tidak terganggu juga dengan jumlah DPT yang masih harus diverifikasi, diperbarui dan lain sebagainya. Kita akan minta komentarnya Pak Siddiq untuk menjawab tadi kritikan atau catatan-catatan dari tim Ahok Jarot dan juga Fadli dari Perludem, tapi dijawabnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jadi sudah ada catatan-catatan terkait dengan pemahaman, kemudian pemutakhiran data, termasuk masalah logistik juga. Jadi misalnya datanya sudah ada, tapi logistiknya
mungkin logistiknya ada Fadli ya, tapi Iya. tidak terdistribusi dengan Ini baik. kan jadi kemudian masalah. problem yang terjadi di putaran pertama. Di beberapa TPS misalnya di beberapa tempat di Cilandak, kemudian di Oke. Saharjo, Manggarai itu terjadi bahwa total surat suaranya kurang dari daftar pemilih. Nah, klarifikasi KPU kan ketika itu memang bisa saja itu kesalahan teknis ketika melakukan pemasukan surat suara. Ya. Tapi kan ini tidak boleh terjadi karena kan bisa menimbulkan problem di pemungutan suara kan. Nah, ketika itu terjadi perbedaan pemahaman juga. Sebagian KPPS ketika surat suara kan dihitung dulu kan sebelum Ya. pemungutan suara dimulai. Nah, ketika tahu surat suara kurang dari total DPT, dia menunda dulu proses pemungutan suara. Nah, itu kan Ini improvisasi dari petugas Nah, di lapangan sebagian Atau memang ada TPS melanjutkan dulu, tapi kemudian sembari mencari kekurangan surat suara. Nah, seharusnya memang dilanjutkan dulu, Oke. sembari kemudian surat suara yang kurang itu dimintakan lagi penambahannya. Nah, tapi beberapa TPS kemudian menunda dulu, akhirnya terlambat. Nah, Oke, ini hal-hal menurut seperti Anda ini yang standar-standar yang tidak Betul. ada atau improvisasi yang terlalu berlebihan atau memang pendidikan sosialisasi yang tidak. Karena KPPS-nya kan baru semua. Oh ini ya, Jadi, karena periodisasi ya, itu juga ya Pak Putu ya. periodisasi, Iya. Sehingga Iya, iya. relatif pemahaman agak Baik. kurang. Saya sebelum ditahan dulu Fadli, saya akan minta komentarnya Pak Sidik untuk menjawab. Pak Sidik, ini ada beberapa catatan Pak terkait dengan bagaimana selain pemutakhiran data tadi sudah diapresiasi bersama bagaimana kerja keras KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk memutakhirkan data, tapi ada masalah-masalah lain Pak. Logistik, kemudian apakah dengan fluktuasinya data ini kemudian logistik juga siap, kalau logistiknya siap, distribusinya siap apa tidak, dan juga bagaimana pengetahuan profesionalitas para petugas penyelenggara pemilu di lapangan ini juga banyak sekali catatannya nih Pak di putaran pertama. Perbaikannya atau langkah-langkah antisipasinya seperti apa nih Pak Sidik? Bisa Pak Sidik? Bisa mendengar kami Pak Sidik? Nampaknya kami mengalami kendala komunikasi. Bang Suli, catatan Anda lagi seperti apa? Terkait dengan apa sih yang kemudian kalau kita antisipasi baik. penyelenggara di lapangan? Ada juga kemudian force major yang kemudian diantisipasi. Misalnya sampai detik-detik terakhir data itu tidak kunjung valid atau masih banyak pemilih yang belum berkesempatan untuk memilih gitu karena masalah administrasi. Suket dikatakan menjadi salah satu solusi untuk membantu. Tapi tim Anies Sandi sendiri saya baca ada komentar yang cukup keras juga terkait hal ini. Ya, jadi pertama Suket itu putaran pertama itu diberikan H-3 dengan bertahap lagi. Jadi Senin kalau tidak salah, Senin disampaikan 63.000, terus kedua, lalu sampai tanggal 14 jam 23 itu baru diberikan dan itu disampaikan datanya kepada kami ya, tim paslon, hanya nama dan nik saja. Sehingga kita temukan di situ banyak nik daerah gitu kan. Nah, inilah yang menjadi kemudian kita coba analisis. Kita minta datanya yang lengkap by name by address. Nah, lalu putaran kedua itu bertambah lagi Suket dan bahkan sampai tanggal 4 April kemarin kita disampaikan. Di putaran pertama ada berapa Bang Suli catatan? 84.000. 84.000 Suket. Dan itu banyak sekali Anda katakan Kita susah manipulasi. mengeceknya. Kita susah mengeceknya kenapa? Karena nama dan nik saja. Kalau ada NKK masih kelihatan gitu ya. Nah, ini nama dan nik saja. Lalu di putaran kedua disampaikan per tanggal 26 Maret itu 41.000 lagi. 41.000. Nah, kita sudah mencoba menganalisis. Menurut kita kembali ya, kami butuh konfirmasi kepada pihak Dukcapil khususnya ya, bahwa ada 430 orang. Maaf, 430 orang yang kita patut diduga adalah data invalid tadi. Tapi kategorinya yang kita temukan hanya 4 kategori. Pertama, nik format dengan tanggal tidak terbaca sebagai jenis kelamin. Jadi kalau kita tahu aturan kependudukan, setiap tanggal yang jenis perempuan atau wanita itu harus ditambah 40 tanggal lahirnya. Gitu. Nah, ini seperti ini ya. Ini harusnya 68/12/93. Jadi mereka lahir 28 Desember tahun 93. Nah, ini kita temukan dan itu lumayan 333. Nah, dari sini ada kekurangan yang belum disampaikan kepada kami dari Dukcapil, dan kalau tidak disampaikan kita
patut diduga perlu dipertanyakan gitu, lebih mendalam. Kenapa gini? Jadi kami dapat setelah kita desak pada tanggal 1 sampai 4 April itu kita duduk bersama, kita disampaikan data kematian dan data surat keterangan pindah dari Jakarta keluar. Artinya itu yang mengurangi data pemilih. Nah, yang jadi persoalan adalah data yang menambah data dari luar Jakarta masuk ke Jakarta. Signifikan sekali. Tidak, jadi data SKP itu, surat keterangan pindah dari luar ke Jakarta itu tidak disampaikan kepada kita. Nah, kemarin terkonfirmasi bahwa mereka menganggap menurut aturan kependudukan NKK itu bisa tetap nomornya. Yang kita tahu kan single ID. NIK itu kan single ID ya. Nah, NKK menurut Dukcapil kalau dia kepala keluarga itu boleh memilih. Jadi dalam POM-nya, kita dikasih memang POM-nya ya. Ada POM-nya mengatakan bahwa itu boleh ada pilihan di sini. Boleh KK baru atau nomor KK-nya tetap. Nah, menurut kami kita belum menemukan dasar hukum yang betul-betul bahwa itu dibolehkan. Pak Putu, masalah ini menurut Anda cukup signifikan nggak sih untuk kemudian sangat diperhatikan, sangat dipelototi sehingga tidak ada... Saya masuk ke filosofinya dulu ya. Suket ini sebelumnya makhluk hidup baru ya. Makhluk hidup baru yang muncul karena Undang-Undang Nomor 10 ketika kemudian sebetulnya pemerintah terlalu percaya diri untuk bisa menyelesaikan iktp. Kecelakaannya kan di situ. Kasarnya gara-gara dikorupsi itu. Akhirnya ketahuan ternyata masalahnya itu gitu. Jadi kalau saja misalnya kemudian terukur bekerja dari pemerintah lama ke pemerintah baru, clear kartu KTP, sebetulnya yang namanya suket pasti nggak ada, yang namanya C6 pasti nggak ada. Jadi sebenarnya kecelakaannya di sana sehingga muncullah makhluk hidup yang namanya suket ini kemudian. Prinsip dasar dari pilkada kita dan pemilu kita itu hak konstitusional warga negara sebagai hak asasi warga negara untuk memilih itu harus dijamin oleh penyelenggara karena undang-undang dan undang-undang dasar memberikan jaminan itu sehingga tidak boleh dicegah. Itulah sebabnya ketika kami juga berdiskusi sempat ada usulan moratorium suket, saya katakan berbahaya moratorium suket. Di stop dulu maksud Anda? Ya, tidak boleh. Kalau memang faktanya nanti orang punya hak untuk memilih gara-gara moratorium dia tidak bisa menggunakan haknya, nanti di class action di dinas catatan sipil kita ikut tanda tangan masuk penjara kita karena menghalangi hak pilih. Yang benar adalah kita sampaikan dan sepakat kita bikin pokja, pasangan calon ikut di sana mengevaluasi, makanya sahabat dari pasangan calon 3 melakukan evaluasi semacam itu karena kita bisa mengakses data terhadap suket-suket itu. Nah, ini yang harus kemudian dilakukan. Sepanjang kemudian dilakukan secara transparan, berapapun jumlah suket yang muncul kalau itu benar, saya kira nggak ada masalah. Kalau catatan suket yang paling signifikan dari putaran kedua ini kan ada 21.000 pemilih baru. Yang pada tanggal 19 nanti usia 17 tahun, dia kan tidak punya KTP. Nah, inilah yang kemudian 21.000 ini pastilah dibuatkan suket agar dia bisa memilih misalnya. Tapi kalau komentar Pak Anies beberapa waktu lalu di media mengatakan bahwa ini semacam ada suket ini memang sengaja dikeluarkan habis-habisan besar-besaran untuk semacam quote unquote mobilisasi untuk kepentingan politik tertentu. Statement itu kan juga seharusnya dibuktikan di lapangan. Nanti tim beliau kan sudah sangat cermat itu untuk ngecek artinya. Tapi Anda nggak melihat ada keresahan seperti itu yang kemudian dikhawatirkan? Saya kira yang lebih tepat menjawab sebetulnya tim beliau karena ini sudah melakukan analisis dengan baik. Keresahannya itu nggak sih? Ya itu sampai kemarin sepertinya Dukcapil tidak bergeming untuk kita harapkan SKP atau surat keterangan pindah itu ada gitu. Kenapa yang meninggal ada, yang dari Jakarta keluar Jakarta ada datanya, kenapa orang dari luar ke Jakarta ada, padahal Jakarta adalah barometer dan sistemnya luar biasa, itu secara nasional itu siapnya itu. Nah artinya kalau kita anggap dari daerah itu ada, harusnya tertolak. Nah kalau memang dari ada pindahan yang betul-betul, ya diperlihatkan saja bahwa betul mereka punya dokumen pindah. Karena kan dari asal daerahnya harus dibuatkan surat keterangan pindah. Begitu. Nah, jadi Anda lihat ada semacam kecurigaan-kecurigaan seperti itu tadi Bang, yang kemudian wajar saja kemudian muncul. Betul. Sehingga kita temukan seperti ini, ada 430 dari 41.000 suket yang diterbitkan. Sepertinya acara ini jadinya tim paslon bertanya, Pak Siddiq akan menjawab. Tapi saya akan kasih kesempatan Pak Siddiq menjawabnya tapi di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikutnya.
Ya, ini tadi acara dialog kita bukan diskusi soal pemutakhiran data, tapi tim paslon bertanya, Pak Sidik dari KPU Provinsi DKI Jakarta menjawab. Dan sekarang saya akan kasih kesempatan Pak Sidik untuk menjawab. Tadi banyak sekali keresahan Pak, mulai soal logistik, kemudian pemutakhiran data, kemudian pemahaman petugas di lapangan nih Pak terkait dengan peraturan, sosialisasi, kemudian bagaimana menangani saat-saat krisis misalnya ada orang yang kemudian ingin memilih tapi tidak ada suaranya atau jam-jamnya kemudian kita banyak kesalahan di putaran pertama, dan yang terakhir ini masalah suket yang juga banyak dikritisi Pak oleh tim pasangan calon ini. Gimana Anda menjawabnya? Silakan dipilih-pilih mana yang lebih dulu dijawab Pak Sidik. Ya, Mas Budi, saya kira mengenai logistik kami pada dasarnya misalnya persiapan pencetakan surat suara dengan berbasis awal DPT putaran pertama kami sudah melakukan pencetakan ya berdasarkan 7.108.589 itu basis data yang memang kami gunakan untuk pencetakan surat suara awal. Walaupun saya kira nanti kita akan tambahkan dengan penambahan di DPT putaran kedua yang kurang lebih 109.000 itu, maka sesuai dengan adendum itu juga harus disiapkan surat suaranya karena memang surat suara itu dicetak ataupun disiapkan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT per TPS itu. Sudah clear saya kira jumlah DPT putaran kedua juga sudah clear, maka kami sedang menyiapkan tambahan pencetakan surat suaranya. Termasuk logistik yang lain kami juga sudah siapkan dengan sesuai dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal. Itu yang pertama yang mengenai logistik. Kemudian yang terkait dengan misalnya lagi-lagi pemutakhiran data pemilih, kami sampaikan bahwa mengapa misalnya KPU update datanya ataupun daftar pemilih yang bisa kita publikasi memang sesuai dengan regulasi ataupun peraturan adalah daftar pemilih sementara yang memang harus ditanggapi, kemudian dicermati, diperiksa untuk memastikan warga DKI sudah terdaftar atau belum di dalam DPS. Itu yang pertama kita publikasi, termasuk soft copy-nya kita berikan PDF itu ke pasangan calon termasuk dengan Bawaslu. Yang kedua, kita juga baru melakukan publikasi terhadap daftar pemilih itu adalah DPT. Nah, DPT ini setelah kami tetapkan, kami publikasi lagi untuk segera juga dicermati, diperiksa. Apakah masih ada warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT putaran kedua, itu melalui hard copy yang sudah kami umumkan di setiap kelurahan, termasuk secara online nanti sedang kami siapkan. Itu mengenai saya kira publikasi untuk DPT. Kemudian saya kira Mas Budi, mengenai suket, ya idealnya sebenarnya kami punya pengalaman di putaran pertama sebenarnya, benar bahwa di putaran pertama itu kami menerima suket by name by address, di mana saya kira nama-nama yang disampaikan oleh Dukcapil itu 14 Februari, H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 15 Februari. Oleh karena itu saya kira memang ini terkendala secara teknis. Bagaimana mungkin saya kira jam 11 malam misalnya kami sudah baru menerima, kemudian kami share ke masing-masing pasangan calon, kemudian ke Bawaslu. Kita ingin pastikan pertama penggandaannya perlu waktu. Kemudian juga kita distribusi sampai ke TPS pun perlu waktu. Maka di putaran pertama itu saya kira tidak maksimal bahwa suket yang kami terima by name by address-nya itu sampai ke setiap TPS, termasuk saya kira dicermati oleh pengawas TPS termasuk saksi. Oleh karena itu idealnya di putaran kedua ini sebenarnya kami sampaikan, karena khususnya adalah suket yang dikeluarkan setelah penetapan DPT, khusus untuk pemilih-pemilih DPTB itu, yang memang tidak terdaftar di DPT putaran kedua. Hamin berapa jadi Pak Sidik adalah suket memang akan sudah terakhir tidak dikeluarkan? dilakukan misalnya. Ya sebenarnya kami sudah mendapatkan surat ataupun usulan dari Dukcapil, ada pilihan memang, karena memang H-1 saya kira tidak mungkin karena sangat secara teknis kita mengalami kendala yang luar biasa di lapangan. Oleh karena itu kami sedang mencermati ada dua pilihan H-5 atau H-3. Kami nanti akan bersurat kepada Dukcapil, kami sedang matangkan termasuk saya kira setiap saat kami koordinasi dengan Bawaslu termasuk tim paslon. Agar saya kira suket-suket yang keluar setelah penetapan DPT putaran kedua itu bisa kita kawal. Berapapun banyaknya saya kira nanti nama-namanya itu sudah ada di setiap TPS. Sehingga orang yang datang yang setelah dicek namanya tidak ada di DPT harus sesuai dengan surat keterangan suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil.
Apabila tidak sesuai, saya kira maka KPPS berhak menolak warga tersebut sebagai pemilih DPTB. Begitu, Mas. Mudah-mudahan sosialisasi ini juga bisa sampai bawah dan juga tim pasangan calon, saksi-saksi, petugas KPPS di lapangan juga bisa menerima pemahaman yang sama dengan Pak Siddiq tadi. Fadli, terakhir dari Anda untuk bagaimana mengawal ini semua sehingga kesalahan administrasi ini yang tidak disengaja tidak terjadi, apalagi yang disengaja untuk kepentingan politik, apalagi itu tidak mungkin terjadi, tidak boleh terjadi. Ya, pertama menurut saya yang paling penting adalah persamaan persepsi ya antara penyelenggara di tingkat provinsi sampai ke level teknis penyelenggara di tingkat KPPS. Harus ada persamaan persepsi dan belajar dari pengalaman putaran pertama yang lalu, beberapa keadaan taktis di lapangan itu harus digambarkan dan bagaimana apa sikap yang akan diambil agar semuanya seragam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua soal surat keterangan, saya setuju memang sebaiknya mesti ada pembatasan waktu pengeluarannya. Agar kemudian tidak. Di putaran pertama kemarin gimana? Tidak ada pembatasan sehingga saya. Jadi itu yang membuat kericuhan di lapangan terjadi. Ya? Nah, memang ada pembatasan waktu. Tadi ada pilihan 5 hari atau 3 hari atau 2 hari. Nah, memang perlu ada pembatasan karena kemudian butuh kepastian soal distribusi logistik juga dan kemudian kesiapan di TPS. Nah, soal surat keterangan kalau tidak boleh dikeluarkan menurut saya tidak tepat juga. Karena kan itu pesan undang-undang di Undang-Undang 10 2016. Yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kemudian memverifikasi orang yang akan mendapatkan surat keterangan. Karena kan pengeluarannya sudah dikunci satu pintu sebetulnya di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, kita berharap ini agar bisa selektif sehingga tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, itu yang kita harap semoga untuk DPT ini selesai, logistiknya bisa segera berjalan dan tidak ada kendala teknis lain di lapangan dalam Saya minta 30 detik dari Bapak-Bapak bagaimana mengawal ini semua sehingga apa yang kita sesalkan di putaran pertama tidak terjadi lagi. Pak Ya, jadi sebetulnya yang concern setelah DPT ini adalah bagaimana memastikan kualitas penyelenggaraan di bawah itu berjalan baik pada tanggal 19 April dan titik poinnya adalah memastikan KPPS paham aturan dengan baik. Solusi saya satu saja, agar ada persamaan persepsi, maka apakah nanti H-1 atau H-2, sebaiknya antara para saksi pasangan calon dan KPPS sebelum pemungutan suara harus sempat duduk bersama. Untuk di semua TPS untuk memastikan seluruh aturan main itu terjawab dengan baik. Bagaimana soal istilah surat suara, bagaimana perlakuan 12 sampai jam 13, bagaimana soal C6 yang harus memperlihatkan KTP dan seterusnya. Kalau itu tidak dilakukan pendahuluan seperti itu, saya kira punya potensi ada persoalan-persoalan di lapangan yang tidak terselesaikan. Baik, Bang Sulhi. Ya, jadi ya kaitan dengan suket, saya gembira di putaran pertama. Contoh suket tidak disampaikan di setiap KPPS. Nah, hari ini tadi saya dengar ada poster yang akan ditempel di setiap TPS yang menyatakan bahwa 2 format suket itu adalah yang digunakan untuk pencoblosan ini. Nah, terakhir adalah bagaimana jaminan kenyamanan dan keamanan baik kepada KPPS maupun saksi dan pemilih. Karena di yang lalu itu terjadinya ada intimidasi dan sebagainya, kita berharap semua menjaga yang sebentar lagi akan selesai pilkada DKI kita. Saya yakin masyarakat umum punya niat baik, kedua pasangan calon juga punya niat baik, penyelenggara pemilu juga punya niat baik bagaimana menyelenggarakan pilkada putaran kedua ini dengan baik juga sehingga kita semua harus kawal apa yang kita pahami di sini mudah-mudahan bisa sampai kedamaian itu bisa sampai ke bawah ya. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Siddiq juga atas perbincangan malam hari ini. Rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.